Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung gaya batang menggunakan Cremona. Pada konstruksi kuda-kuda kayu diberi beban di sini yaitu 130. Ini sama seperti video yang kemarin, cuman caranya menggunakan Cremona. Nah, langsung saja kita ke caranya. Di sini bebannya 130 sama ada P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian kita langkah pertama yaitu cari RVA atau RAV dan RBV-nya. Cari reaksi perletakannya terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu kita kopikan gaya ini atau beban ini. Misalnya di sini, ini kan bisa dia sama ya, P1, P2, P3, P4, P5-nya. Kita copy dulu aja ke bawah arahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang miring. Nah, setelah itu, untuk mencari RAV dan RBV-nya karena terletak di kanan kiri dan bebannya juga seimbang, maka RAV sama dengan RBV. Maka besar RAV dan RBV-nya yaitu setengah dari total gaya. Ini kan tengah-tengahnya. Nah, ini RAV 3,25 atau 325 dan RBV-nya juga sama 325. Setelah mencari RAV dan RBV-nya ini sebesar 325 ya. Kita akan mencari gaya batang di setiap titik simpul. Ini ada titik simpul A, B, C, D, E, F. Nah, kita akan mencari gaya-gaya batangnya A1, A2, dan seterusnya. Caranya yaitu kita pekan pertama kita ambil kesimpulan penarikan gayanya secara jarum jam. Jadi misal dari RAV ke P1, A1, B1 kembali lagi ke RAV. RAV, P1, A1, B1 kembali ke RAV. Nah, kita ambil permisalan jika mendekati titik simpul itu nilainya negatif, yang berarti batang tekan, dan jika menjauhi titik simpul itu artinya positif atau batang tarik. Nah, kita kopikan terlebih dahulu per titik simpul. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik simpul, yaitu titik simpul A, B, D, E, F. Kenapa C tidak? Karena C ini uh, banyak gaya batangnya yang bisa digunakan, sebenarnya bisa digunakan untuk pengkontrolan nanti. Sementara di Cremona itu hanya bisa 2 gaya batang saja yang tidak diketahui. Misal ini kita ambil titik simpul A. RAV kan sudah diketahui tadi, P1 juga sudah diketahui, A1 sementara dan B1 belum diketahui. Maka kita ambil titik ini terlebih dahulu. Seperti itu. Karena titik B ada 3 buah gaya yang diketahui, A2, C1, A1, maka kita tidak bisa lewat sini dulu. Kita bisa lewat titik simpul A terlebih dahulu atau titik F terlebih dahulu. Sama aja kan. Kalau titik F berarti A4 dan B2-nya yang diketahui. Seperti itu. Kita ambil dari titik A terlebih dahulu, kopikan semua batangnya, di copy, kita dapat hasil ini. Nah, pertama-tama kan kita ambil gayanya jadi RAV ya. Kita di copy dulu aja. Di CO aja. Klik. Misal kita akan di bawah sini aja, simpan. Nah, setelah ada RAV, kan RAV itu bergerak dari bawah ke atas ya, RAV ini. Kemudian ada P1 nih. Nah, P1 ini dilanjutkan dari titik sini ke P1-nya ke bawah gitu. Nih, contoh ya. Nih, tinggal di CO. Titik diambil. Nah, lanjutnya tuh dari sini. Kan tadi berakhirnya di sini, lanjut dari sini. Nah, setelah RAV, P1, kemudian ada A1 dan B1 ya. A1 terlebih dahulu. Ini kita ambil saja. Titik ini kan terusannya setelah P1. Nah, ini sebenarnya bisa diperpanjang ke arah kanan ataupun ke kiri. Kita perpanjang bebas aja dulu. Perpanjang bebas dalam arti perpanjang bebas ini tuh harus
si B1 ini atau batang yang terakhir ini harus kembali ke titik awal ini. Nah, kita copy yang ini, CO, enter. Maaf. Nah, ini tuh kita harus kembali ke titik semula. Maka pengambilan garis yang A1 ini, garisnya ini kan agar A1 ini bertemu dengan B1 ini. Nah, B1 ini juga sebenarnya bisa diperpanjang ke sini, tapi kan kalau pengambilannya ke sini nggak akan ketemu, jadi kita harus mencari titik potong gitu. Jadi ini tinggal diperpanjang ke sini. Nah, ini tinggal dihapus, string, enter, enter. Nah, didapatlah, ini tinggal dihapus besar A1 dengan B1-nya. Nah, ini A1, ini B1. Nah, berapa besarnya yaitu tinggal diukur aja dal. Jawabannya 393 atau 3,93 karena ini di skalain. Oh iya, ini gayanya di skalain yaitu 1/100. Nih, ini kan besar gayanya 130, kita skalain 1/100 jadi 1,30. Seperti itu, biar gak terlalu panjang ketika digambar kremonanya. Nah, setelah itu kita tahu dari mana sih negatif sama positifnya. Nah, caranya itu kayak tadi yang saya jelaskan, kita kan ngambil dari RAV, kemudian P1, kemudian A1. Nah, A1-nya itu kan mengarahnya ke titik ini ya, dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini kan pengambilannya bukan ke atas. Nah, itu tuh mendekati titik simpul atau titik ini. Ke sini, nah itu bernilai negatif atau tekan. Berarti nilai A1 ini yaitu negatif 393. Nah, kalau B1-nya, jadi kan setelah dari A1 ke sini ya, negatif, set, negatif. Nah, B1-nya itu kan ke arah kanan ya, sini. Untuk kembali ke titik awal, dari sini ke sini. Nah, berarti dari sini ke sini. Berarti kan menjauhi titik simpul, nilainya positif. Berarti batang tarik, nilainya 341. Nah, kita cek aja hasil SAP yang kemarin. Nah, ini untuk hasil SAP yang kemarin, kita lihat, ini A1 kan tadi 393 ya, sama. B1-nya 341. Cuman kalau di SAP itu, koma-komanya emang lebih teliti. Kita juga bisa tinggal diatur aja di dimensinya untuk pengambilan angka di belakang komanya. Seperti itu. Untuk perbandingan kita melihat dari hasil SAP dengan kremonanya. Kita lakukan yang sama juga kepada titik-titik selanjutnya yang di sini. Nah, ini saya sudah mengerjakan untuk titik simpul yang selanjutnya. Nih, saya akan menjelaskan saja. Di sini kan kita ngambilnya titik simpul yang kedua. Berarti yang udah diketahui kan A1 udah, P2 udah, A2 dan C1 belum. Berarti kita ngambil dari A1. Nah, A1 ini tadi kan panjangnya 393. Set ke sini. Setelah itu kita ke P2. P2 kan ke bawah. Set ke bawah. Kemudian A2 kita pindahkan ke sini, perpanjang aja, bebas. Nah, C1 ini harus kembali ke A1, ke titiknya ini kan. Ini yang awal mula. Nah, setelah itu kita potong, diambil titik ketemunya. Didapat C1 131 dan A2-nya 262. Nah, kenapa A2 negatif? Karena kan dia mengarahnya udah P2 ke sini kan. Menekan menekan negatif. C1 juga sama. C1 kan ke sini arahnya tuh menekan ke titik simpul seperti itu. Dan titik selanjutnya juga kalian bisa cari. Intinya untuk remona ini saya ambilnya searah jarum jam, misal dari kalau yang titik ini berarti dari eh, A2, P3, A3 dan C2. A3 dan C2 belum diketahui kan, seperti itu. Lanjut ke titik selanjutnya dan didapatlah A1 dan B2, kemudian bisa dibandingkan dengan hasil SAP yang kemarin didapat. Itu hasilnya akan sama. Mungkin segitu tutorial Cremona dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.